Ada satu buka lagi, ada dua sebetulnya, tapi satu lagi ada David Holik di Jazz Alvin. Iya. Nah, ini juga hero. Calon ada caleg. Iya. Kan bro? Waduh. David caleg ya. Aduh, apa kabar Mas? Jadi kalau nyalek harus botak ya? Enggak ya? Ya sebenarnya udah karena umur kali. Ngomong beres kan udah beda. Ada politik. Iya. Kebanyakan yang dipikirin. Oke, kita lihat dulu yang berikutnya, silakan yuk. Oke. Peran sebagai pria baik-baik dan penyabar sangat melekat pada sosok aktor dan presenter yang satu ini. David Chalik memulai karirnya di industri hiburan tanah air dengan membintangi sejumlah judul sinetron dan membawakan acara kuis. Peran-peran protagonis pun sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Ia pun kerap didaulat sebagai pembawa acara untuk program yang bertema religi. Selain aktif di dunia seni, David juga mengepakkan sayap pada bisnis sepatu. Jadi gimana persiapannya jadi caleg, bro? Jadi caleg, persiapannya banyak doa, banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak zikir. Itu tiap hari kan? Banyak silaturahim. Banyak silaturahim, gitu kan? Tunggu dulu, sepantaran yang mana ya? Ujung main ujung kan sepantaran ya? Yang tengah adik kan? Saya barengan sama Sahrul. Sahrul itu saya lebih dulu masuk ke dunia hiburan. Saya tuh banyak belajar sama Sahrul, Mas. Untuk presenter, untuk apa segala macam. Jadi tadi kalau kita bilangnya yang udah lebih lama Alul berarti ya? Alul. Senior. Tapi tampilannya tetap ini ya. Tampilannya loh, coba kita lihat tampilan ini ya. Face-nya. Kalau diperlihatkan detail kelihatan kok. Kalau nggak detail oke. Kalau Sahrul kan memang dari nyanyi ya kan. Terus ya makanya saya banyak belajar dari Sahrul karena Sahrul tuh banyak struggle dalam hidupnya. Dia berbakti sama orang tuanya. Jadi saya bilang, "Rul, saya melihat Sahrul tuh sebagai salah satu role model saya untuk seorang artis yang tawadu, terus juga care sama keluarga. Gitu. Termasuk juga adik saya ini Tommy juga luar biasa. Dan masih eksis sampai sekarang ya? Karena itu, karena sama keluarganya. Itu doa dari keluarga akhirnya bisa terus eksis sampai sekarang. Fit, peran protagonis kan melekat pada David. Iya. Ya. Presenter religi juga melekat dengan kuat banget. Orang bilang image a good person-nya kelihatan banget. Nah, bawain ini gimana? Dengan image yang masyarakat bentuk seperti ini. Gini, saya tuh nggak pernah mau jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Jadi kadang kalau ada orang bilang, Mas David, Ustadz ya gitu-gitu. Saya bukan Ustadz, saya David. Kalau Ustadz tuh orang yang memang pantas. Kadangkala gelar atau julukan itu orang berikan pada kita sebagai penghargaan. Tetapi saya mesti ngikutin sama mereka bahwa kita juga manusia, punya kekurangan, punya khilafnya. Jangan sampai orang punya high expectation sama kita, begitu mereka ngelihat kita yang kayak gini-gini, akhirnya mereka disappoint. Saya bilang, Pak, saya banyak kurangnya Pak, masih belajar. Selalu saya bilang gitu. Jadi palingan kalau saya ngomong ada yang baik, diambil. Kalau ada yang nggak bagus, tinggalin. Itu mungkin karena sering membawakan acara religi dulu awalnya mungkin ya? Iya, saya juga bingung Mas, kenapa saya sering bawa acara religi sebenarnya. Karena setelah dipikir-pikir saya ketemu jawabannya, karena saya masih banyak kurangnya. Hidayahnya melalui. Jadi saya bilang saya banyak kurangnya, Allah sayang diingetin lewat acara religi. Jadi ketemu sama ustadz-ustadz, ulama-ulama. Sambil belajar. Diingetin terus gitu. Karena kita sebagai manusia banyak kurangnya dengan adanya sering ketemu sama orang-orang yang paham. Akhirnya kita jadi ada yang ngingetin dan kita jadi belajar terus. Oh, nambah lagi ilmunya, nambah lagi. Jadi dan setiap kali kita membawakan sebuah acara, apalagi yang religi yang seperti David bilang tadi, ini memang benar-benar kayak belajar lagi kan sebetulnya. Bener Mas. Bener. Sekaligus memperkuat image kita juga, image sendiri juga sebagai orang yang berada di lingkungan itu kan sebetulnya. Itu side effect-nya yang kita dapat. Tetapi malah itu bisa jadi senjata balik buat kita. Kalau misalnya kita terlena sama itu. Makanya saya bilang bahwa saya ini sama yang lain. Cuman kelebihannya adalah saya dekat sama ulama, saya banyak belajar. Dan di dalam kesendirian kita Mas, orang selalu ngeliat bahwa kita seperti ini. Tapi kita nggak ada yang tahu kekurangan kita seperti apa, cuma diri kita yang Karena tahu. kan orang melihatnya perfect semua kan. Pasti. Orang melihatnya, karena itu yang tercitra kan. Iya, di TV kan kita harus dituntut seperfect mungkin. Tetapi balik lagi Mas, bahwa terlepas dari apapun, buat saya ya gitu, mungkin juga teman-teman juga yang lain, bahwa apa yang Tuhan udah kasih ke kita, Allah udah kasih ke kita itu adalah sebagai salah satu learning process.
proses buat kita belajar bahwa ada kalanya kita imannya naik terus jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi terpuruk lagi, bangkit lagi, jatuh lagi terpuruk. Value-nya di sini sebetulnya. Itu Mas, itu yang bikin kita akhirnya mungkin bisa jadi kita jadi orang yang lebih baik dibandingkan kita yang dulu. Bukan dibandingkan dengan orang lain ya, tapi dibandingkan dengan orang yang kita yang dulu ya. Mungkin kita bisa jadi orang yang lebih baik, bisa jadi. Gitu. Membuat kita jadi lebih mawas diri lagi. Ya, kayak gitu. Tapi pernah nggak melakukan sesuatu yang akhirnya jemaah kalian atau orang-orang yang identik menganggap kalian adalah orang yang dipanuti, merasa bahwa akhirnya kok begini? Nggak pernah sekarang. Sejauh ini sih enggak. Iya, baik-baik aja. Kalau Pak Azan gimana? Itu kantuk. Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, jadi gini, dalam satu acara gue sama dia nih. Berdua. Di satu stasiun TV, pas menjelang subuh acaranya. Terus begitu mau azan subuh, Mas Arul ya? Oh, oke. Gue dulu juara lomba azan, kan? Oke gitu. Begitu pas azan, gue lupa itu. As-sholatu khairum minan naum. Jadi as-sholatu khairum minallah. As-sholatu khairum minallah. Masya Allah. Begitu pas udah, iya sih salah. Aduh, gimana ini? And it's live, man. Padahal begini. Yang di belakang Itu live itu ya. Itu begitu BBM, SMS semuanya jamaah aku semuanya. Masya Allah. Tapi akhirnya aku balas lagi bahwa Apa saya adanya manusia aja. biasa. Saya lupa juga. Ketahuan kan akhirnya kalau gue sendiri jarang dengerin atau datang pada saat subuh itu gue menunggu azan gitu kan. Itu kan jadi peringatan juga buat aku juga. Reminder lah. Ya. Betul gitu. Sebagai Karena selama ini kan dibangunin sama azan. Iya. Mungkin as-sholatu khairum minan naumnya nggak kedengeran sebelumnya. Langsung udah 1-2 kan bisnisnya gede-gedean nih. Iya. Bisnis juga dong, Fit? Ya, ada bisnis. Sekarang bikin sepatu brand sendiri, lagi ngembangin brand sendiri. Itu sepatu running shoes sebenarnya. Jadi running shoes yang nanti developmentnya tidak hanya sepatu saja, tapi juga ada nanti aparelnya juga. Tinggal ada satu lagi bisnis yang belum, Mas. Mau bikin bisnis kuliner yang belum. Belajar sama A. Maksudnya mau ke sana, maksudnya mau ke sana. Hari ini yang bertiga bukan kemarin. Kita ke sana terus gimana, Mas Alvin? Sekarang Oke, bisnis kita break kuliner dulu, kita gimana? kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Saya malah kebalik jadinya. Kok saya jadi menjauhi perintahnya, malah melakukan larangannya. Nah ini yang saya bilang adalah masuknya dunia kelam saya di sini gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya Pak Caleg ini gimana? Kehidupan Calon. Kehidupan sehari-harinya ya ngurus rumah, ngurus kantor, sosialisasi, sering-sering banyak doa. Karena saya nggak mau, kenapa saya bilang kita ini harus punya usaha. Karena jangan sampai pada saat kita jadi caleg, kita malah cari uang di sana. Wah, Gitu. Itu yang Jangan. kenapa fokusnya di sana saya bilang gitu. Makanya sebelum jadi caleg harus udah punya ini dulu, udah kuat dulu mapan. betul. dari segi Aku juga financial. tujuan aku gitu. Gue target saya 5 tahun ini saya harus kaya raya. Sehingga saya ketika menjadi pimpinan daerah di Bogor, Iya. saya tinggal menjadi pelayan masyarakat. lainnya. Benar, iya dong. Daerahnya. Apa saya asli Bogor? perwakilan. Akhirnya buat free kan sebutin loh. Terpanggil ingin membangun daerah. Oh iya dong. Kenapa enggak gitu kan? Iya. Apalagi saya di DKI 3 kan. Tapi wilayah mana dong? Dan saya juga Banten 3. Waduh. DPR RI DKI 3. Saya mantau aja. Oke, kita panggil dulu Tengku Wisnu di Just Alvin. Apa lo tau? The youngest one. The youngest one. Halo, Mas. Alhamdulillah. Dingin ya? Nunggunya lama. Wah. Ya. Saya bilang tadi the youngest one ini. Oh iya, paling Enggak, ingat ya aku Mas. sebenarnya kalau secara umur. Oh, secara umur. Iya. Berapa umur ya, Tom? 84. Iya, gue 85. Oh 85 ya? Banyak saya. Soalnya jenggotnya. Ini tamparan luar aja. Iya. Jenglot Kan sama nambah kumis ya aja. soalnya. Oke, kita lihat dulu berikut silakan. Sosok pria berdarah Aceh ini menjadi idola para ibu dan remaja putri sejak membintangi sinetron Cinta Fitri. Sejak itu, tawaran berperan sebagai pemeran utama yang baik hati pun mengalir deras pada Tengku Wisnu. Wajahnya yang tampan dan pembawaan yang tenang dan santun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wanita. Kini ia tengah mempersiapkan rencana pernikahannya dengan kekasihnya, Shiren Sultan.
Jadi masih nggak rela ya, Tom? Aku pikir lebih ini karena tampilan ternyata lebih mudah. Iya. Padahal sering bareng, pengajian bareng. Kita kan mendirikan majelis juga berdua. Berdua kan? Nggak ada, Bang. Ada Ada Bude, lagi. ada Dimas, ada Rio. Memang ada ya? Ada kita. Sekumpulan teman-teman. Alhamdulillah, gitu. Jadi artis-artis zaman sekarang tuh Mas, yang anak-anak mudanya, Luar biasa, itu ya. luar biasa. Mereka punya uang, mereka punya ketenaran, tapi mereka nggak lupa sama agama. Di antaranya Amin. Wisnu, Amin, amin, Tommy, amin, terus Dude ya, kalau nggak salah ya. Insya Allah juga. Terus ya. juga, saya Baim juga ya, Dimas Baim Seto, juga. Baim, Dimas Seto, Baim. mereka Ada. Insya Allah banyak. Ya, Ada Primus insya juga. Mas. Primus, Primus pasti. ada. Berarti Primus dituakan juga dong di sini. Oh ya udah kita bisa masuk. ada Primus. Masih ada yang lebih. Bang Umay. Ada Bang Umay ada juga. Oh ya udah berarti aman kita dulu. 1, 2, 3 kan occupied udah ya. Yang ini kan coming soon, occupied November. Ini sibuk persiapan sekarang ya. Persiapan. Sejauh mana rencananya gimana nih kalian? Apanya nih? Persiapan pernikahan. Akhirnya, Nu. Ya doain lah Mas ya, mudah-mudahan lancar semuanya. November kan sebentar lagi nih. Kalau persiapan insya Allah udah semuanya sih, udah gedung segala macam udah juga. Paling ya apa ya? Nanya-nanya lah mungkin ya, tadi sempat di belakang ngobrol-ngobrol. Wisnu itu. Ada 3 mentor yang siap memberikan teknik-teknik Ngobrol dan sama Tommy, cara-cara. sama Uda. Ngomong aja, gue mau ngomong yakin. Amin, mudah-mudahan. Tapi Wisnu itu orang Insya yang Allah. paling detail. Di majelis pun dia tuh pertanyaannya selalu detail. Karena nggak boleh setengah-setengah kalau saya. Nggak mau, kalau nanya itu benar-benar, oh kenapa bisa seperti itu segala macam. Jadi memang harus tanya lebih detail sih, apapun itu. Sama Tommy aja detail banget tadi. Oh gitu ya Tom ya? Sampai yang ke dalam-dalamnya tuh. Jadi nanti sebelum pertama kali harus doa dulu ya. Tom. Iya, saya dengar tadi sampai pakai doa-doanya ya. Tapi kenapa? Detail itu memang penting ya. Iya. Memang penting. Tapi apa yang bikin akhirnya siap? Kalau misal saya sendiri Mas, memang dari dulu memang ada niat untuk nikah muda Mas sebenarnya ya. Cuman dulu memang waktu 2 tahun yang lalu Shiren itu umurnya 19 tahun. Dia bilang, saya kalau sudah mempunyai suatu hubungan, mungkin kita bilang pacaran lah gitu ya. Saya bilang saya mau cepat-cepat nikah, saya mau membangun sebuah keluarga, dan Shiren bilang ya waktu umur 19 tahun dia nggak siap katanya, nggak siap. Tapi ya Bini gue 19 tahun pas nikah sama gue bro. serius. Iya. Nyesel Iya, deh. Nyesel deh. Waduh. Nggak, jadi Enak tuh, nanti udah besar masih muda-muda kali ya. iya benar. Ya salah satu memang itu ya. Jadi enak kalau misal kita punya anak, kita masih muda juga gitu. Tapi Shiren akhirnya waktu umur di 21 tahun dia malah bilang sama saya, aku kayaknya udah siap nih gitu. Ditantang langsung. Ya udah kalau udah siap, ayo jalan kita. Ya doain lah Mas. Jadi emang doain. harusnya nggak terlalu banyak mikir ya. Iya. Gitu Harus nggak, mikir Fik? Mas, mikir Harus Mas. mikir. Tetap harus mikir sebenarnya. Tadi, Mas. Jangan banyak mikir ntar bahaya juga. Pas ditanya tadi harus banyak mikir ya, kita semua bertiga pada diam aja. Nggak ada reaksi. Lu nggak mikir kok pada. Tadi pas banyak mikir, interviewnya kok pada diam semua. Banyak pertimbangan soalnya kan. Kalau saya sih banyak pertimbangan. Menjebak gitu ya. Oke, kita tadi bicara soal a good person. Teman-teman berempat kelihatannya kan image-nya yang terlihat adalah very good personnya kelihatan jelas. Apalagi Wisnu juga sekarang digemari oleh banyak wanita, fansnya ibu dan lain-lain lah. Pembawaannya tenang, santun dan lain-lain. Ini bisa jadi selling point buat teman-teman semua untuk tetap bisa eksis sampai sekarang. Setuju nggak dengan itu? Jadi saya waktu di Aceh itu, saya di Aceh itu sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya pindah ke Jakarta. Waktu di Aceh saya ikut remaja masjid. Jadi nilai-nilai nilai-nilai agama memang cukup banyak saya pelajari di sana waktu di Aceh, dan banyak bergaul sama orang-orang yang ya di lingkungan itu gitu. Nah, waktu saya pindah ke Jakarta, saya sempat sekolah, dan bukan sempat sekolah, memang pertama kali tujuan ke Jakarta itu memang untuk dunia pendidikan ya. Memang pindahnya ke arah pendidikan. Nah, waktu saya kuliah, akhirnya saya masuk ke dunia entertainment karena saya memang butuh duit. Karena saya butuh duit. Nah, waktu di dunia waktu masuk dunia entertainment, malah saya berpikir, kok saya ketika saya diberi rezeki sama Allah, saya malah kebalik jadinya. Kok saya jadi menjauhi perintahnya, malah melakukan larangannya. Nah, ini yang saya bilang adalah masuknya dunia kelam saya di sini gitu.
Ini saya jujur-jujur aja. Jadi masuk di dunia entertainment kok saya seperti ini, saya nggak bersyukur berarti Mas kan? Nah akhirnya setelah saya jalani, memang pengaruh yang sangat besar itu adalah pergaulan sama teman. Jadi memang hati-hati memilih teman, hati-hati memilih pergaulan. Seperti ya kalau kita bermain sama tukang minyak wangi, ya seenggak-enggaknya kecium minyak wanginya, kecium wanginya. Tapi kalau kita bermain sama tukang pandai besi, kalau enggak kita kecium bau gosongnya, kita malah kebakar bisa jadi kayak gitu. Kita semua ini, ya kayak tadi saya bilang, bahwa kita semua ini berproses. Dan berproses kita ini adalah kita belajar dari kesalahan kita, to be a better person. Jadi pada saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, kita berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tujuannya itu aja goalsnya. Dan pada saat kami memiliki ketenaran, kami memiliki uang, kami memiliki rezeki, kenapa sih kok nggak kita bangga dan kita mencoba menjadikan diri kita bermanfaat buat orang banyak? Nggak cuma buat diri kita, baik itu lewat ketenaran kita, maupun itu lewat harta kita, kemampuan, keterampilan kita ya untuk siar agama kita ya gitu. Poinnya sih itu sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya juga masyarakat yang menilai kita itu menjadi bagian dari proses pendewasaan kita. Ya. Saya pernah waktu itu beberapa tahun lalu lah gitu ke klub gitu ya, terus datang dan semua orang heran melihat gue gitu ya. Masa dalam mata-mata mereka tuh Sahrul masuk segini Kelab malam atau kelab siang? jam 2 malam itu mau ngapain gitu. Sementara ya udah gitu kan, gue waktu itu memang fun juga sama teman-teman juga, terus akhirnya ada rasa malu, terus kemudian juga ada rasa bahwa Allah mengawasi gue gitu loh setiap saat gitu. Jadi melalui mereka ini. Jadi dari situ akhirnya oh ya sudah kalau gitu saya harus jadi orang yang lebih baik gitu ya. Dan saya tidak boleh merasa bahwa saya sudah membohongi masyarakat lah karena begini gitu kan. Betul. Ya Bukan udah. pencitraan ya. Betul. Sekarang ya lepaskan Lagi musim itu. kan sekarang pencitraan. Intinya lepaskan itu pencitraan dan lain-lain. Jadilah manusia yang memang seharusnya Tuhan ciptakan. Itu aja. Karena memang manusia diciptakan untuk beribadah. Benar. Dan barang siapa yang zalim, Iya iya. Jangan tuh jin wal insa illa liya'budun. Dan diciptakan jin dan manusia. Mereka untuk beribadah kepadaku. Tapi beribadah ya bukan berarti beribadah hanya kita ke hablum minallah ya Mas ya. Maksudnya hanya bukan kan orang kan berpikir kalau misalnya beribadah hanya kita sama pencipta kita gitu. Tapi beribadah juga kita berpolitik, bersosialisasi, berekonomi, berkeluarga itu ada landasannya. Kalau misal kita ya landasan kita apa? Kita manual book kita apa? Al-Qur'an. Jadi kita udah ada pedomannya di situ. Jadi sesuai dengan itu semua insya Allah. Nah untuk bisa memahami Quran, kita harus banyak Quran, baca Quran. Nah kalau kita udah bisa baca Quran dan memahaminya, baru kita bisa aplikasikan. Aplikasikan, Gitu. diamalkan, Nah itu disesuai. proses. Dan itu semua berproses. Proses. Jadi kalau sekali-sekali ada Quran, Ada kelamnya nggak apa ya? jadi sekarang Kita break dulu boleh? Kita kembali saat lagi hanya di Just Talk. Mau tahu kita yang sebenarnya, tanya istri kita. Bila masih sulit, Engkau mudahkan, ya Allah.